pagi teman-teman. Apa kabarnya? Pasti luar biasa di dalam Tuhan Yesus kan? Teman-teman, sudah siap belum untuk ibadah hari ini? Sudah siap? Oke, kalau teman-teman sudah siap, gak ada lagi yang ngobrol ya, gak ada lagi yang bercanda ya. Teman-teman harus siapkan hati kita untuk beribadah online bareng-bareng. Oh iya, sebelum kita ibadah online, kita berdoa dulu yuk. Teman-teman lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ingin berdoa ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kiranya Engkau pimpin kami di ibadah online ini ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berkati kakak-kakak yang mengajar, supaya kakak-kakak mengajar dengan baik. Berkati juga anak-anak yang mendengarkan, supaya mereka bisa mengerti apa yang diajarkan kakak-kakaknya. Tuhan Yesus, kami ingin ibadah ya Tuhan Yesus. Engkau lancarkan ibadah kami dari awal sampai akhir Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke kakak-kakak, kita mulai yuk. Semua teman-teman, kita mulai ya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom pasukan. Wah, siapa yang udah siap muji nyembah Tuhan? Saya. Wah, yang udah siap sekarang kita siapin hati kita. Sekarang tutup matanya. Kita mau nyembah Tuhan. Tuhan, Kaulah segalanya. Dari lubuk hatiku ku mau berkata, Yesus, Kaulah segalanya. Tiada yang dapat, tiada yang dapat melebihi Engkau selamanya Tuhan, selamanya. Ku puji, ku sembah Yesus selamanya. Ku sanjung namamu selamanya. Tekadku senangkan Engkau selamanya. Kaulah segalanya. Dengan sungguh-sungguh kita nyanyi dari awal ya adik-adik. Segalanya. Dari lubuk hatiku ku mau berkata, katakan Yesus,
ku puji, ku sembah Yesus selamanya. Ku sanjung namamu selamanya. Tekadku senangkan Engkau selamanya. Kaulah segalanya. Selamanya ku puji, ku sembah Yesus selamanya. Ku sanjung namamu selamanya. Tekadku senangkan Engkau selamanya. Kaulah segalanya. Adik-adik sama-sama yuk kita katakan selamanya. Ku puji, ku sembah Yesus selamanya. Ku sanjung namamu selamanya. Selamanya. Tekadku senangkan Engkau selamanya. Kaulah segalanya. Selamanya. Ku puji. Yuk adik-adik sendiri yuk katakan. Ku sembah Yesus selamanya. Ku sanjung namamu selamanya. Selamanya. Tekadku senangkan Engkau selamanya. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Adik-adik sama-sama kita sembah Tuhan. Kau ditinggikan Yesus. Haleluya. Adik-adik sembah Tuhan. Kau disembah Tuhan. Kami menyembahmu Tuhan. Yang terbaik Haleluya. untuk Tuhan. Kau dimuliakan Tuhan. Haleluya. Ya Rabbi, Rabbi Shandara
matanya. Sekarang boleh adik-adik pikirin satu kata aja. Yang terbaik buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hadir di rumah adik-adik sekarang. Adik-adik mau katakan apapun terserah adik-adik. Adik-adik boleh bilang engkau baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terserah adik-adik. Dalam hitungan ketiga, adik-adik keluarin ya kata-kata itu ya. Siap? Yang siap dianggukin kepalanya. Siap ya? 1, 2, 3. Ayo berkatakan yuk adik-adik yuk. Berkatakan. Yuk. Berkatakan yuk adik-adik yuk. Haleluya. Dia seneng banget ketika adik-adik nyembah. Ayo sembah dia dengan kata-kata yang kamu tahu. Ayo sembah dia. Haleluya. Terima kasih Engkau baik. Engkau baik. Katakan engkau baik. Engkau ditinggikan Tuhan Yesus. Engkau baik. Engkau baik. Lebih berharga. Yuk berkatakan ya adik-adik, sembah Tuhan ya adik-adik. Haleluya. Kau lebih berharga dari yang ku sukai. Kau lebih berharga dari dunia ini. Sampai kapanpun ku mau bersamamu. Karena ku mencintaimu. Katakan kau lebih berharga. Kau lebih berharga dari yang ku sukai. Kau lebih berharga dari dunia ini. Sampai kapanpun ku mau bersamamu. Karena aku mencintaimu. Yesus, ku suka memujimu. Yesus, ku suka memujimu. Yesus, ku suka menyembahmu. Sampai kapanpun ku mau bersamamu. Karena ku mencintaimu. Yesus, Yesus, ku suka memujimu. Yesus, ku suka menyembahmu. Sampai kapanpun ku mau bersamamu. Karena ku mencintaimu. Kau lebih berharga. Kau lebih berharga dari yang ku sukai. Kau lebih berharga dari dunia ini. Sampai kapanpun ku mau bersamamu. Karena ku mencintaimu. Yuk adik-adik sambil mengangkat tangannya yuk.
lebih berharga dari yang kusukai. Kau lebih berharga dari dunia ini. Sampai kapanpun ku mau bersamamu, karena ku mencintaimu. Sampai kapanpun ku mau bersamamu, karena ku mencintaimu. Sampai kapanpun ku mau bersamamu, karena ku mencintaimu. Sekarang berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya adik-adik, kita angkat tangan kita. Kita mau berdoa buat bangsa yang kita sayang banget, bangsa Indonesia. Yuk kita angkat, kita tutup matanya. Sekarang ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sekarang aku mau berdoa mau berdoa buat bangsaku, buat bangsaku, bangsa Indonesia. bangsa Indonesia. Tuhan, Engkau berkati Kau berkati Indonesia. Indonesia. Biar apa Biar apa yang terjadi yang terjadi di Indonesia di Indonesia sesuai dengan rencanamu. dengan rencanamu. Tuhan, Sekarang kami mau memperkatakan COVID-19 diam dan tenanglah. Tuhan, kami memberkati semua dokter dan semua orang yang ada di garis terdepan untuk melawan virus ini. Tuhan yang jaga keluarganya. Tuhan yang jaga kesehatannya. Tuhan berkati ya. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Kami juga mau berdoa untuk seluruh orang yang ada di pemerintahan. Tuhan berkati. Biar Indonesia semakin lebih baik. Kami tolak roh-roh yang bukan dari Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yeay. Wah Kak Jason, coba kita ajak dulu adik-adik yang di rumah buat posisi seperti biasa ya Kak. Oke. Jongkok dulu adik-adik. Coba mama papa juga harus ikut ya, karena kita semua pasukannya Tuhan Yesus. Coba kita lihat dulu Kak, kira-kira udah pada jongkok belum ya yang di rumah? Wah udah Kak. Wah udah ya Kak kelihatannya ya. Iya. Ya udah kita panggil ya Kak. Pasukannya Tuhan. Yes. Aku pasukan kesayangannya Tuhan. Wah. Coba sekarang Kak Danin mau tanya, siapa yang di sini percaya kalau roh Tuhan turun atas kita, kita bisa jadi saksi loh adik-adik. Adik-adik percaya enggak? Percaya pasti dong. Kak Jason percaya enggak Kak? Percaya banget Wah, Kak. pasti percaya semua ya. Kalau gitu ayo kita nyanyiin sama-sama lagu ini. Sambil tepuk tangan adik-adik. Karena roh
atasku. Ku jadi saksi, ku jadi saksi, karena roh Tuhan telah terbit di atasku. Ku akan bangkit menjadi terang, akulah garam dan terang dunia, kota yang ada di atas bukit. Ku jadi berkat, jadi saksi Tuhan, hingga nama Yesus yang dimuliakan. Ayo lebih semangat lagi adik-adik. Karena roh Allah telah turun di atasku. Ku jadi saksi, ku jadi saksi, karena roh Tuhan telah terbit di atasku. Ku akan bangkit menjadi terang, akulah garam dan terang dunia, kota yang ada di atas bukit. Ku jadi berkat, jadi saksi Tuhan, hingga nama Yesus yang dimuliakan. Akulah garam dan terang dunia, kota yang ada di atas bukit. Ku jadi berkat, jadi saksi Tuhan, hingga nama Yesus yang dimuliakan. Hingga nama Yesus yang dimuliakan, hingga nama Yesus yang dimuliakan. Sorakan haleluya. Haleluya. Wah, adik-adik, kan roh Tuhan udah turun di atas kita. Berarti kita punya kuasa. Kuasa untuk apa sih, Kak? Untuk mengalahkan musuh kita. Musuh kita siapa ya, Kak Jason ya? Musuh kita iblis, Kak. Iya, bener banget. Berarti kalau yang udah siap untuk mengalahkan musuh kita, ayo kita sama-sama nyanyiin lagu ini. Ayo, Kak. Ayo sambil tepuk tangan lagi pasukan. Siap-siap ya. Laskar iblis dihancurkan, panji Yesus ditinggikan, akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah, coba jongkok dulu. Yesaya, saksinya Tuhan. Oh yes. Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Anak sekolah, jongkok lagi, jongkok lagi. Yesaya, saksinya Tuhan. Oh yes. Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Laskar iblis dihancurkan, panji Yesus ditinggikan, akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah, jongkok dulu, jongkok dulu. Yesaya, saksinya Tuhan. Oh yes. Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Anak sekolah, jongkok lagi. Yesaya, saksinya Tuhan. oh yes. Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Bawa pedang, bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke, sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Tapi sebelumnya adik-adik boleh duduk dulu. Oke, sekarang kita siapin hati kita lagi sebelum dengar firman.
segalanya. Ku cinta Kau Yesus, ku cinta Kau Yesus. Kaulah dambaan hatiku, ku rindu Kau Tuhan. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, ku cinta Kau Yesus. Kaulah dambaan hatiku, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau, ku puji Kau selamanya. Tinggal di hadirat-Mu yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau, ku puji Kau selamanya. Tinggal di hadirat-Mu yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Bisa mengangkat tangannya yuk adik-adik yuk. Ku sembah Kau, ku puji Kau selamanya. Tinggal di hadirat-Mu yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, ku puji Kau selamanya. Tinggal di hadirat-Mu yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Lebih sungguh-sungguh lagi. Ku sembah Kau, ku puji Kau selamanya. Tinggal di hadirat-Mu yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Yesus, Kau, Yesus, Kau dambaan hatiku. Yesus, Kau dambaan hatiku. Ayo adik-adik, kita lipat tangan, tutup matanya. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu kalau kami sudah selesai memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Sekarang kami ingin mendengarkan firman daripada-Mu ya Tuhan. Berkati hati kami, berkati pikiran kami, berkati telinga kami, agar bisa fokus mendengarkan firman Tuhan yang akan diceritakan oleh kakak sekolah minggu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan. Katakan amin. Teman, mari kita berdoa yang seperti Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah atas kesalahan kami, seperti kami juga yang mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan
kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom pasukan, shalom papa mama. Wah, Kak Dorka seneng banget hari ini bisa ketemu adik-adik lagi di ibadah online. Yang udah siap? Coba duduknya yang rapi ya, duduknya yang manis. Nah, sekarang siapin hatimu, telingamu dan pikiranmu buat dengerin firman Tuhan. Nah, mama papa juga udah siap denger kan? Mama papa juga harus duduk yang rapi ya, biar barengan, oke? Nah adik-adik, siapa yang masih ingat waktu Tuhan Yesus naik ke surga? Pasti masih ingat dong. Nah, siapa yang melihat langsung Tuhan Yesus naik ke surga? Siapa yo? Iya betul, murid-muridnya. Tapi sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, ternyata adik-adik Tuhan punya pesan buat murid-muridnya dan itu harus dikerjakan. Pesannya apa ya Kak? Coba yuk dibuka Alkitabnya, kita baca firman Tuhan di Matius 28 ayat 19. Buka bareng-bareng ya. Matius 28 ayat 19. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Pesan Tuhan bilang murid-muridnya harus pergi, harus memberitakan Injil, harus menceritakan kebenaran firman Tuhan, harus menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada semua orang. Bahkan kepada orang-orang yang belum kenal sama Tuhan Yesus. Nah, pesan Tuhan ini disebut dengan amanat agung. Yuk sekarang bareng-bareng ya, amanat agung. Iya, amanat agung. Terus Tuhan Yesus janji untuk memberikan mereka seorang penolong. Tuhan gak biarin murid-muridnya seorang diri loh pasukan, tapi Tuhan janji akan memberikan seorang penolong. Siapakah itu? Wah, kakak dengar ada yang jawab Roh Kudus. Benar, Holy Spirit. Tuhan akan berikan kepada murid-muridnya Roh Kudus. Kita baca firman Tuhan lagi ya. Kita buka di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kita baca bareng-bareng ya adik-adik. Kita baca ayat 8. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dan adik-adik ingat waktu pencurahan Roh Kudus, semua murid-muridnya menerima baptisan Roh Kudus. Dan apa yang terjadi? Mereka punya kuasa. Kuasa buat ngapain pasukan? Kuasa untuk menceritakan kebenaran firman Tuhan. Mereka jadi berani untuk ceritain tentang Tuhan Yesus kepada semua orang. Dan Tuhan Yesus pakai mereka luar biasa. Wah, keren ya. Nah, hari ini kakak mau ceritain tentang seseorang. Salah satu dari murid Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus pakai dan dia adalah seorang yang taat. Dengar-dengaran akan tuntunan dari Roh Kudus dan sesuatu yang ajaib itu terjadi. Sama-sama dengerin ya pasukan. Nah, pada suatu hari Roh Tuhan datang kepada Filipus. Siapa namanya? Filipus. Nah, Roh Tuhan datang kepada Filipus dan bilang kepada Filipus, Filipus, bersiaplah dan berangkatlah ke suatu tempat, ke suatu jalan. Jalan itu jalan yang sunyi. Roh Kudus gak bilang ke Filipus dia akan bertemu dengan seseorang. Roh Kudus juga gak bilang kalau dia akan membuat sesuatu. Tapi Filipus hanya percaya kepada Tuhan dan dia dengar-dengaran akan pimpinan dari Roh Kudus. Lalu dia bersiap-siap pasukan. Dia berangkat dan dia berjalan sesuai dengan tuntunan dari Roh Kudus. Lalu tibalah Filipus ke suatu tempat. Dan Roh Tuhan bicara lagi sama Filipus. Filipus, pergilah ke sana dan dekatilah kereta itu. Wah,
ada apa ya dengan kereta itu ya? Ada siapa sih di sana? Yuk pasukan dengerin lagi. Nah, di suatu jalan ada seseorang di dalam sebuah kereta. Coba lihat ya pasukan, ada siapa sih? Oh, ternyata ada seseorang yang sepertinya bukan berasal dari Israel, bukan orang Israel. Coba dilihat baik-baik. Firman Tuhan bilang bahwa sida-sida Etiopia itu telah pergi ke Yerusalem untuk beribadah dan sekarang dia dalam perjalanan pulang. Oh, ternyata dia adalah sida-sida Etiopia. Siapa yang tahu Etiopia itu ada di mana? Iya, ada di Afrika. Wah, jauh ya. Tapi sekarang dia dalam perjalanan pulang. Coba lihat lagi deh. Dia lagi ngapain sih pasukan? Dia lagi membaca gulungan kitab Nabi Yesaya. Kitab apa? Nabi Yesaya. Terus tadi ingat Roh Tuhan bilang apa ke Filipus? Pergi dan dekati kereta itu. Filipus taat sama Roh Kudus. Dia mendekati kereta itu, bahkan deket banget sama kereta itu. Lalu dia bisa dengar apa yang sida-sida Etiopia itu baca. Berarti kalau Filipus bisa dengar apa yang dibaca oleh sida-sida Etiopia, sida-sida Etiopia itu bacanya dengan suara yang kenceng apa suara yang pelan pasukan? Iya betul, dengan suara yang kenceng. Makanya Filipus bisa dengar apa yang dibaca oleh sida-sida Etiopia itu. Lalu Filipus tanya kepada sida-sida Etiopia itu, "Tuan, apakah Tuan mengerti apa yang Tuan baca?" Lalu Bapak ini menjawab, "Bagaimana aku bisa mengerti? Kecuali ada seseorang yang menjelaskannya kepadaku." Lalu Bapak ini mengajak Filipus untuk naik ke keretanya dan juga duduk di sebelahnya. Wah, Filipus langsung memakai kesempatan ini buat menceritakan kebenaran firman Tuhan. Akhirnya kereta itu berjalan dan di dalam perjalanan mereka, Filipus ceritain tentang Tuhan Yesus. Siapa itu Tuhan Yesus dan apa yang telah diperbuat oleh Tuhan Yesus. Wow, dan sida-sida Etiopia ini semangat banget loh pasukan buat dengerin kabar baik tentang Tuhan Yesus. Kenapa ya Filipus bisa jelasin tentang firman Tuhan? Adik-adik tahu gak kenapa? Kakak percaya karena Roh Kudus yang memberikan hikmat sama Filipus. Dan juga kakak percaya Filipus adalah orang yang suka baca firman Tuhan. Dan dia suka setiap hari baca firman Tuhan. Makanya dia bisa ngerti arti firman Tuhan. Dan juga dia bisa ngerti dan ceritain kepada sida-sida Etiopia ini. Nah pasukan juga bisa ngerti loh firman Tuhan. Kalau pasukan baca firman Tuhan setiap hari. Kalau pasukan suka banget baca firman Tuhan, pasukan pasti ngerti firman Tuhan dan pasukan bisa jelasin arti firman Tuhan kepada orang lain. Amin. Nah, di dalam perjalanan mereka ketemu dengan sebuah tempat yang ada airnya. Lalu sida-sida Etiopia ini bilang ke Filipus, "Hei Filipus, di sana ada air. Apakah salahnya bagiku jika aku dibaptis?" Lalu Filipus bilang, "Engkau bisa dibaptis asalkan engkau percaya dengan sungguh-sungguh kalau Yesus Kristus adalah anak Allah." Wah, tanpa pikir panjang pasukan sida-sida Etiopia ini bilang, "Ya, aku percaya Yesus Kristus adalah anak Allah." Lalu Bapak ini memberhentikan keretanya, mereka turun dari keretanya, lalu mereka samperin tempat yang ada airnya. Dan akhirnya sida-sida Etiopia ini menyerahkan dirinya untuk dibaptis sama Filipus. Nah, setelah dibaptis, mereka keluar dari air dan ini hal yang paling ajaib menurut Kak Dorcas. Sesuatu yang keren. Waktu mereka keluar dari air, tiba-tiba sesuatu yang ajaib terjadi pasukan. Roh Tuhan melarikan Filipus dan sida-sida Etiopia itu
udah gak lihat Filipus lagi. Wow, keren ya. Mungkin Roh Tuhan bilang gini ke Filipus, oke Filipus, great job. Pekerjaan kita udah selesai nih di sini. Sekarang kita melanjutkan pekerjaan kita yang lain. Dan wow, Filipus menghilang. Dan firman Tuhan bilang, Filipus pergi ke suatu tempat yang lain untuk memberitakan firman Tuhan. Terus gimana Kak dengan sida-sida Etiopia itu? Sida-sida Etiopia itu melanjutkan perjalanannya, tapi dengan bersukacita. Wow, keren kan pasukan? Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus yang hebat. Ajaib ya pekerjaan Tuhan. Nah, mungkin aja lewat sida-sida Etiopia ini, waktu dia kembali ke negaranya, dia menceritakan kabar baik ini kepada orang-orang di negaranya. Dan mungkin orang-orang di negaranya bisa jadi percaya kepada Tuhan Yesus. Wow, kita punya Tuhan Yesus yang hebat, amin. Amin. Nah adik-adik, Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menceritakan kebenaran firman Tuhan. Termasuk kamu. Tuhan mau pakai kita kemanapun. Waktu kita ketemu dengan seseorang yang kita kenal atau yang gak kita kenal. Ke tempat di mana kita tahu atau yang gak kita tahu. Tuhan mau kita jadi anak-anaknya yang menceritakan kebenaran firman Tuhan. Tuhan mau kita jadi anak-anaknya yang menyampaikan pesannya Tuhan. Amanat agungnya Tuhan Yesus. Biar apa? Biar semua orang bahkan yang belum kenal Tuhan Yesus jadi kenal Tuhan Yesus. Amin pasukan. Dan Tuhan sudah kasih Roh Kudusnya. Buat siapa? Buat kita, buat aku dan buat kamu. Biar kita bisa berani untuk ceritain kebaikan Tuhan kepada orang lain. Untuk ceritain kebenaran firman Tuhan kepada siapa? Orang lain, bahkan orang yang belum kenal sama Tuhan Yesus. Amin pasukan. Kak, tapi kan Filipus dia udah besar. Dia udah bisa dengerin Roh Kudus. Siapa bilang? Kamu juga bisa dipakai sama Tuhan lewat Roh Kudus. Asalkan kamu mau undang dia untuk masuk dalam hatimu. Roh Kudus mau pakai kita loh untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Amin. Asalkan kita mau undang dia untuk masuk dalam hidup kita, untuk memimpin kita menjadi anak-anak Tuhan yang membawa kabar baik, yang menceritakan kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Roh Tuhan itu bisa cerita lewat hati kita dan pikiran kita loh adik-adik. Dia bisa bersuara dalam hati kita. Mungkin dia bisa bilang, hey, coba bilang ke temanmu, Tuhan Yesus sayang kamu. Atau dia bilang, ayo say thank you sama papa mama. Ayo bilang, aku sayang sama papa mama. Itu bisa loh adik-adik. Asalkan kita mau dituntun sama Roh Kudus. Yuk tetap ceritain kabar baik kepada orang-orang di sekitar kita. Ya memang sekarang keadaannya lagi gak baik. Tapi yuk kita milih untuk jadi seseorang, untuk jadi anak Tuhan yang mau menyampaikan pesan Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Mungkin papa mama belum kenal sama Tuhan Yesus, atau mungkin kakak adik belum kenal sama Tuhan Yesus, atau orang-orang di sekitarmu belum kenal sama Tuhan Yesus. Nah, ini waktunya, kesempatan buat kita anak-anak Tuhan menceritakan kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Amin pasukan. Jadi jangan takut lagi ya untuk bersaksi, tapi ayo berani untuk menceritakan kabar baik tentang Tuhan Yesus kepada semua orang. Sehingga amanat agungnya Tuhan Yesus bisa kita selesaikan di hari-hari ini. Amin pasukan. Amin. Amin papa mama. Ya, nah siapa yang percaya kalau kamu adalah murid-muridnya Tuhan Yesus? Aku Kak. Dan siapa yang mau untuk jadi anaknya Tuhan yang membawa pesannya Tuhan di hari-hari ini? Kalau kamu mau dan kamu orangnya, ayo Kakak Dorcas ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Yuk.
bangkit berdiri, ayo angkat tanganmu. Papa Mama, Kak Dorcas juga ajak Papa Mama yuk juga sama-sama bangkit berdiri. Kita mau sama-sama untuk bawa doa kita biar setiap anak-anak terus dipenuhi sama Roh Kudus hari ini. Biar setiap anak-anak juga rindu untuk ketemu dengan pribadinya Tuhan sebelum mereka menceritakan kebenaran firman Tuhan kepada orang lain. Yuk kita sama-sama angkat pujian ini ya. Biarlah ini jadi doa kita. Kiara lamo ya syakara la bayara la bayara la bayara. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ayo dengan suaramu sayang katakan ku rindukan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Ayo lagi katakan ku rindukan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Lagi katakan ku rindukan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Ayo sekarang sambil berdoa, ayo katakan Tuhan, urapi aku dengan Roh Kudus-Mu lebih lagi. Ayo mari Mama Papa, angkat tanganmu, arahkan ke anak-anakmu. Ayo berdoa, ayo katakan Tuhan, mari urapi setiap anak-anak. Biarlah setiap anak-anak jadi alatnya Tuhan di hari-hari ini untuk menuntaskan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Di hari-hari ini bahkan amanat agung Tuhan itu terlaksana hari-hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Mari pasukan, ayo lebih lagi katakan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan, kami rindukan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Katakan saat ini. Saat ini Yesus. Dengan kerinduanmu katakan saat ini Yesus. Saat ini Yesus. Kiara lamo ya syakara la bayara la bayara la bayara la bayasi. Oh yara lamo ya syakara la bayara la bayara la. Mari Mama Papa kita sama-sama berdoa. Mari setiap anak-anak pasukannya Tuhan, ayo minta lebih lagi kepada Tuhan Yesus. Tuhan, penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu ya. Penuhi aku dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Sehingga aku berani untuk jadi saksinya Tuhan. Berani untuk memperkatakan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Mari Mama Papa kita sama-sama yuk berdoa buat setiap anak-anak kita. Kiara lamoya syakara la bayara la. Kami berdoa ya Tuhan buat setiap pasukan Tuhan yang mendengarkan firman-Mu hari ini. Biarlah ya Tuhan Roh Kudus-Mu terus ada dalam anak-anak ya Tuhan. Bahkan penuh dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga mereka berani untuk menceritakan kebenaran firman Tuhan. Berani untuk menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus kepada teman-teman mereka ya Tuhan. Kepada orang-orang di sekitar mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak. Ayo pasukan bilang terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yuk sekarang tetap angkat tanganmu, Mama Papa yuk tetap arahin tangan kita ke anak-anak. Tuhan, kami minta berkat yang daripada-Mu sekarang ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau yang memberkati kami berlimpah-limpah dan memperluas daerah kami. Dan biarlah tangan Tuhan yang menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka. Sehingga kesakitan tidak menimpa kami ya Tuhan. Setiap anak-anak jadi anak-anak yang sehat, anak-anak yang kuat, anak-anak yang diberkati. Sepanjang
hari-hari mereka, Tuhan yang menyertai dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama katakan amin. Wah, terima kasih pasukan sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Mama Papa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Ini waktunya kita mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Ikutin gerakan kakak ya. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia dipenuhi Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Shalom adik-adik, shalom mama, shalom papa. Apa kabarnya? Kak Catherine yakin dan percaya pasti semuanya sehat-sehat dan baik-baik aja. Hari ini Kak Catherine mau ajakin adik-adik untuk membuat kreativitas. Nama kreativitasnya alat saksi jarak jauh. Nah, bahan-bahannya Kak Catherine kasih tahu ya. Ada 2 buah gelas plastik, ada tali, ada spidol atau pulpen, ada tulisan bersaksi 2 buah, sama ada kayu kecil. Nah, sekarang kita sama-sama buat ya. Nanti adik-adik minta tolong sama mama sama papa di rumah untuk dibolongin dulu bawahnya. Setelah dibolongin, kita buat sama-sama ya. Nah, kita masukkan talinya ke dalam gelas yang sudah dibolongin. Setelah dapat, kita tarik talinya. Nah, supaya talinya nggak lepas, kita ikat dengan kayu kecil yang tadi. Nah, sudah ikat dengan kencang. Terus kita tarik seperti ini. Lalu hal yang sama kita lakukan di tali yang kedua. Nah, di gelas yang berikutnya kita masukkan. Terus kalau sudah, kita tarik lagi talinya. Terus kita ikat lagi sama kayu kecilnya supaya nggak lepas. Terus kita kasih ikatan kecil. Kalau sudah, terus kita tempel tulisan bersaksinya di sini. Terus kita tempel lagi di sini. Nah, jadi deh, cara mainnya gampang banget. Nanti adik-adik ini bisa dipakai untuk bersaksi. Caranya nanti Kak Catherine ngomong dari sini. Nah, adik-adik bisa ajak mama atau papa ngomongnya dari sebelah sana. Nah, gampang kan cara membuatnya? Yuk adik-adik, Kak Catherine mau ajakin. Melalui kreativitas yang kita buat ini, kita dapat jadi saksinya Tuhan dimanapun kita berada. Selamat bersaksi buat adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati.